wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Pada hari ini, siapakah yang mau memimpin berdoa? Andi ya. Oke, kepada Andi dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Amin. Terima kasih Andi telah memimpin berdoa. Bagaimanakah kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat ya, alhamdulillah. Adakah dari teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah semua murid ibu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, agar kita lebih bersemangat, mari kita melakukan tepuk aku siap belajar. Ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Tepuk aku siap belajar. Persiapan, baca doa, bismillah, aku siap belajar. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Ibu hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk aku siap belajar. Persiapan, baca doa, bismillah, aku siap belajar. Oke, semua murid ibu sekarang sudah semangat ya dan siap untuk memulai kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu informasi? Benar sekali, informasi itu merupakan pesan atau bisa juga diartikan sebagai pengetahuan yang kita terima baik itu dari orang lain maupun dari kita membaca dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita memperoleh informasi? Benar sekali, 100. Cara kita memperoleh informasi bisa dengan kita membaca. Kemudian bisa juga melalui kita menyimak berita, bisa juga kita menganalisis struktur teks, isi teks, dan masih banyak lagi. Nah, kalian tahu tidak kira-kira teks seperti apa ya yang mengandung banyak sekali informasi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Salah satu teks yang mengandung banyak informasi adalah teks non-fiksi yang banyak sekali ragamnya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Mulai dari kita nanti membaca teks non-fiksi terlebih dahulu, kemudian nanti kita menganalisis unsur 5W1H dari isi teks, kemudian nanti kita membuat kerangka karangan, dan juga kita nanti akan membuat salah satu jenis teks non-fiksi, yaitu teks biografi. Kita akan menceritakan kembali bagaimana biografi dari seorang tokoh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks biografi, siswa diharapkan dapat menemukan informasi baru yang terdapat dalam teks biografi menggunakan aspek 5W1H. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan membaca teks biografi, siswa diharapkan dapat menunjukkan kosakata sulit yang diperoleh dari dalam teks beserta maknanya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks biografi, siswa diharapkan dapat membuat kerangka tulisan dalam bentuk mind map menggunakan aspek 5W1H yang diperoleh dari teks biografi. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melalui kegiatan membaca teks biografi, siswa diharapkan dapat menuliskan kembali biografi dari seorang tokoh ke dalam bentuk paragraf narasi sederhana berdasarkan kerangka tulisan yang telah dibuat menggunakan unsur 5W1H menggunakan bahasanya sendiri. Oke, sudah siap ya anak-anak untuk memulai pembelajaran?
kita mulai ya pembelajarannya. Nah, anak-anak, pertama-tama Ibu ingin kalian membuka grup WhatsApp kalian ya. Ibu telah mengirimkan teks bacaan yang harus kalian baca terlebih dahulu. Ibu minta kalian membacanya sebentar. Kemudian nanti setelah kalian membaca, Ibu akan bertanya kepada kalian pengetahuan apa saja yang telah kalian peroleh dari membaca sekilas tadi. Oke, kita mulai ya kegiatan membacanya. Silakan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah ya. Sekarang seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari teks non-fiksi itu sendiri? Ada yang tahu? Benar sekali, teks non-fiksi itu merupakan suatu bacaan atau karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau yang berisi tentang fakta. Jadi kalau kita telah belajar apa itu fiksi dan non-fiksi kan ya, kalau fiksi itu berisikan imajinasi atau berisi sesuatu yang bersifat khayalan. Tapi kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari teks non-fiksi itu anak-anak? Ada yang tahu? Benar sekali. Jadi ciri-ciri yang pertama, karena teks non-fiksi itu merupakan karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta, maka ciri-ciri yang pertama adalah dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi tidak ada unsur khayalan. Nah, yang kedua, teks non-fiksi ini struktur kebahasaannya atau bahasanya menggunakan bahasa yang bersifat denotatif. Denotatif itu apa anak-anak? Denotatif itu merupakan bahasa yang sebenarnya. Kalau konotatif itu bahasa yang tidak sebenarnya. Jadi ada makna di balik kata tersebut. Nah, dan yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang formal. Bahasa yang formal itu bahasa yang bagaimana, Bu? Bahasa yang formal itu adalah bahasa yang resmi. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang santai. Misal bahasa yang kita gunakan sehari-hari saat kita berbicara dengan teman kita, dengan teman kalian saat di sekolah itu tidak boleh ya anak-anak ya. Karena pada teks non-fiksi ini kita menulisnya dengan menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bersifat informatif. Nah, informatif itu memberikan informasi atau mengandung informasi. Jadi ketika kita telah membaca teks non-fiksi, nantinya kita akan memperoleh informasi. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah teks non-fiksi itu ditulis secara runtut, berurutan dari awal hingga akhir, itu terstruktur secara berurutan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham ya? Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Apa saja ya contoh dari teks non-fiksi? Ayo, apa tadi? Contoh dari teks non-fiksi itu yang pertama ada teks prosedur. Teks prosedur itu yang berisi tentang langkah-langkah pembuatan, prosedur pembuatan, seperti itu. Ada lagi teks argumentasi, ada lagi teks biografi yang akan kita pelajari pada hari ini, dan juga masih banyak teks yang lain, ada karya tulis ilmiah dan masih banyak lagi. Oke, sesuai yang telah Ibu jelaskan pada awal pembelajaran, kita hari ini akan belajar tentang menggali informasi dari teks non-fiksi, dari teks biografi ya khususnya ya. Jadi teks biografi itu apa, Bu? Teks biografi itu merupakan teks yang berisi riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup itu apa? Riwayat hidup itu merupakan perjalanan kehidupan seseorang mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal atau wafat. Nah, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Jadi, kalau Ibu ingin membuat teks biografi itu tidak boleh menceritakan diri Ibu sendiri, tidak boleh. Jadi kalau Ibu ingin membuat teks biografi, orang yang membuat teks itu adalah orang lain. Bisa teman Ibu atau orang tua Ibu, itu bisa disebut biografi. Tapi kalau kita menuliskan biografi kita sendiri itu belum dikatakan sebagai biografi.
Nah, teks biografi ini juga ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan tokoh itu, orang itu, kita tulis berdasarkan apa adanya, apa yang telah terjadi pada kehidupannya. Seperti itu anak-anak. Apakah dapat dipahami? Baik, bisa ya? Alhamdulillah. Nah, Ibu, saya mau bertanya nih, Bu. Teks biografi itu berfungsi untuk apa ya, Bu? Jadi, teks biografi itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada kita tentang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Misal, teks biografi itu menceritakan tentang Insinyur Soekarno, maka kita akan memperoleh atau mendapatkan informasi tentang Insinyur Soekarno. Dan fungsi yang kedua, teks biografi itu bersifat memberikan inspirasi, menginspirasi kita. Nah, jadi tokoh-tokoh yang diceritakan dalam biografi itu biasanya kan mempunyai banyak prestasi, memiliki banyak keunggulan. Nah, dari kita membaca teks biografi tersebut, kita jadi tergerak untuk mau belajar. Kita ingin seperti tokoh tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai menginspirasi. Lalu bagaimana ya, Bu, caranya agar kita bisa memperoleh informasi dari teks non-fiksi itu? Cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat memperoleh informasi dari teks non-fiksi, yang pertama adalah dengan cara kita membaca teks non-fiksi itu sendiri. Dengan kita membaca, kita jadi tahu apa isi dari teks tersebut. Yang kedua, bisa dengan cara kita menyimak atau mendengarkan orang yang membacakan teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan analisis terhadap unsur 5W1H dari dalam teks bacaan. Nah, unsur 5W1H itu apa, Bu? Unsur 5W1H itu ada what. W yang pertama ada what, yang kedua ada who, yang ketiga ada when, where, why, dan how. What itu artinya apa? Jadi pertanyaan apa merujuk pada apa atau sesuatu yang terdapat dari dalam teks. Yang kedua, who. Who itu merupakan siapa. Jadi unsur yang berkaitan dengan siapa sih tokoh yang ada di dalam teks, berkaitan dengan seseorang yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga ada when. When itu kapan, merujuk pada waktu, keterangan waktu yang terdapat dalam teks bacaan. Dan yang keempat ada where. Where itu di mana. Jadi merujuk pada keterangan tempat yang ada dalam teks bacaan. Dan yang kelima ada why. Why itu mengapa. Mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, mengapa ini merujuk pada hubungan sebab akibat yang ada dalam teks itu sendiri. Dan yang terakhir ada how itu bagaimana sesuatu bisa terjadi dalam teks dan lain sebagainya. Kemudian cara kita memperoleh informasi dari teks non-fiksi yang terakhir adalah dengan kita menemukan kosakata sulit atau kosakata yang kita belum tahu maknanya dari dalam teks. Kemudian kita cari maknanya seperti apa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham tentang penjelasan Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka kembali grup WhatsApp. Di sana Ibu telah mengirimkan teks biografi dari Ki Hajar Dewantara dan juga LKPD. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca teks biografi tersebut, kemudian kalian dapat menganalisis unsur 5W1H dari dalam bacaan. Saat kalian membaca, ketika kalian menemukan unsur 5W1H, kalian dapat menandainya. Selain unsur 5W1H, ketika kalian menemukan kosakata yang sulit, yang kalian belum mengerti maknanya, kalian juga dapat menandainya. Hasil dari analisis unsur 5W1H tersebut, kalian dapat tuliskan pada LKPD berupa mind map yang telah Ibu sediakan. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Baiklah, silakan untuk mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan analisis unsur 5W1H? Sudah ya?
Nah, jadi hasil dari pekerjaan analisis unsur 5W1H yang telah kalian tuliskan dalam mind map itu merupakan sebuah kerangka tulisan. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengembangkan kerangka tulisan tersebut ke dalam bentuk narasi sederhana untuk menceritakan kembali biografi dari tokoh Ki Hajar Dewantara dengan bahasa kalian sendiri. Ibu minta kalian mengerjakan dalam waktu 10 menit ya, bisa ya? Baiklah, silakan. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Nah, silahkan kalian membaca kembali hasil tulisan kalian. Kira-kira apakah ada kesalahan atau ada yang ingin dibenahi lagi dari tulisan kalian? Ibu beri kesempatan untuk merevisi kembali pekerjaan kalian. Bagaimana? Apakah sudah selesai merevisinya? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu minta pekerjaan kalian untuk difoto kemudian dikirim ke grup WhatsApp. Oke? Ibu tunggu ya. Wah, sepertinya semua murid Ibu telah mengirimkan hasil pekerjaannya ya. Nah, apakah ada dari kalian yang mau membacakan hasil pekerjaan kalian, anak-anak? Rani mau mencoba? Oke, silahkan Rani membacakan. Terima kasih Rani sudah membacakan hasil pekerjaannya. Oke, jadi pekerjaan Rani itu sudah benar, sudah menceritakan kembali biografi dari tokoh Ki Hajar Dewantara dengan sangat tepat, dengan sangat berurutan. Kemudian bahasa yang digunakan juga sudah tepat. 100 sekali untuk Rani ya, kita beri tepuk tangan. Ibu harap pekerjaan rekan-rekan yang lain juga sama seperti pekerjaan Rani ya. Tapi Ibu yakin sih semuanya sudah mengerjakan dengan sangat baik. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu ingin kita jargon terlebih dahulu ya. Ketika Ibu bilang, masih semangat semua? Jawabannya, semangat, 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 luar biasa. Seperti itu ya. Ayo kita jargon terlebih dahulu. 1, 2, 3. Masih semangat semua? Semangat, 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 luar biasa. Oke, hebat sekali ya, anak-anak Ibu masih bersemangat. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Anak-anak, tadi ketika kalian membaca teks biografi, tentu saja kalian menemukan kosakata yang sulit. Ibu minta kalian untuk mencari arti dari kosakata sulit tersebut dalam kamus KBBI. Ibu telah menyediakan lembar kerja. Kalian dapat mengisikan hasil pekerjaan kalian dalam lembar kerja yang telah Ibu sediakan dengan menghubungkan tanda panah antara kosakata sulit dengan maknanya pada LKPD di samping ini. Oke? Waktunya 5 menit ya. Silakan. Apakah sudah selesai? Sepertinya sudah selesai. Oke, Ibu minta untuk kembali mengirimkan ke grup WhatsApp kita. Wah, Ibu lihat di grup WhatsApp semuanya sudah mengirimkan jawabannya. Bagus ya, hebat sekali anak-anak Ibu mengerjakan dengan sangat cepat dan benar ya sepertinya. Nah, untuk pekerjaan mencari kosakata sulit beserta maknanya, Ibu akan mengirimkan jawaban yang benar melalui grup WhatsApp karena waktu pembelajaran kita tinggal sedikit lagi ya anak-anak ya. Tapi Ibu yakin kalian pasti mengerjakan dengan tepat dan benar, oke? Nah, sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan dari kegiatan pembelajaran kita, dari materi-materi yang telah kita bahas? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Ibu. Wah, tidak ada ya? Oke, selanjutnya kita akhirnya sampai pada kegiatan dari akhir pembelajaran. Sekarang Ibu akan membagikan soal sebagai bentuk evaluasi. Ibu telah mengirimkan soalnya melalui grup WhatsApp. Kalian dapat mengerjakan soal tersebut nanti dan dapat dikirimkan kembali ke grup WhatsApp, di mana soal evaluasi ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke,
Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat kan tepuk semangat? Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, anak-anak Ibu dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir masih sangat semangat sekali. Hebat ya. Anak-anak, kalian tentunya telah memahami apa yang telah Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, kepada Dio dipersilakan. Terima kasih Dio sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi benar sekali yang telah disampaikan oleh Dio. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang teks non-fiksi, menggali pengetahuan dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu merupakan teks yang berisi tentang kenyataan, yang ditulis berdasarkan kenyataan. Salah satu contoh dari teks non-fiksi adalah teks biografi yang memuat riwayat hidup seseorang. Seperti tadi riwayat hidup dari Ki Hajar Dewantara. Teks biografi ini berfungsi untuk menginspirasi pembaca dan memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana kehidupan dari seorang tokoh tersebut. Cara dari memperoleh pengetahuan dari teks non-fiksi adalah dengan cara membaca, kemudian menyimak atau mendengarkan, kemudian menganalisis unsur 5W1H, dan juga dengan cara kita mencari kosakata sulit dari dalam teks. Anak-anak Ibu semuanya hebat ya. Ternyata semuanya memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. 100 untuk anak-anak. Anak-anak, bagaimanakah kesan dan pesan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menarik atau bagaimana? Wah, oke, menyenangkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena kalian telah aktif dalam pembelajaran, kalian telah giat dalam melaksanakan pembelajaran, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan Ibu harap di pertemuan selanjutnya kalian dapat meningkatkan hal-hal positif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, akhirnya kita telah sampai di akhir pembelajaran. Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ada yang mau? Oke, sepertinya Inka mau memimpin berdoa ya. Silakan kepada Inka dipersilakan untuk memimpin berdoa. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.